Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Buat yang belum, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Oke, pada video kali ini teman-teman, saya sudah beberapa waktu yang lalu mengunboxing sebuah perangkat bisa dikatakan yang masa depan lah teman-teman ya, karena menggunakan frekuensi ataupun mode digital. Ya, inilah dia Baofeng DMR, Baofeng Digital Mobil Radio, tipenya DM1701. Sorry, bukan 1701, tapi 1701, betul. Maaf ya, ini agak-agak pusing soalnya ini Hatong beda dari yang lain teman-teman ya. Hatong ini betul-betul cara pengoperasiannya sangat berbeda dengan Hatong jenis Baofeng pada umumnya. Oke, tidak apa-apa, langsung saja. Ini nggak usah saya unboxing lagi ya, karena memang sudah di unboxing. Saya simpan aja di sini. Ini dia tampilan dari Hatong Baofeng DM1701 yang kita kenal. Dia memiliki dua buah mode digital dan mode analog. Mode digital lebih condong ke namanya digital, ke internet ya teman-teman ya. Dia memiliki IP address, pokoknya terhubung dengan data internet. Nah, untuk penghubungan datanya saya belum bisa menjelaskan, mereview, tapi insya Allah akan saya review di vlog khusus ya, bagaimana cara menghubungkan Baofeng DM1701 dengan internet. Dan menurut informasi dari beberapa rekan yang sudah menggunakan, ini Hatong bisa terhubung dengan rekan-rekan yang memegang digital mobil radio di seluruh dunia. Ya, dengan apa? Ya dengan bantuan internet itu teman-teman. Kita bisa kontak seperti ngebreak biasa di rumah pakai Hatong ini, tapi terkoneksi ke internet, dan di sana pun lawan bicara kita sama memegang Hatong. Ya, Hatong begini tipenya digital ya. Kita terhubung dengan mereka. Itu yang saya tahu ya tentang digital. Terus juga Hatong ini bisa mengirim SMS loh teman-teman, tentunya ke sesama Hatong. Tipe ini, tipe digital, bisa kirim SMS, juga bisa memiliki nomor ID Hatong. Jadi kalau saya mau menghubungi taruhlah si A, saya sudah tahu berapa ID Hatongnya, tentunya dalam jangkauan tertentu bisa dipanggil secara direct langsung teman-teman ya. Tapi tetap semuanya kalau secara direct dibutuhkan jangkauan dari kemampuan Hatong sendiri teman-teman. Baik digital ataupun analog, dia memiliki jangkauan terbatas tergantung dari watt yang dimiliki oleh perangkatnya, kecuali kita share, kita connect ke internet ya. Paling kalau kita connect ke internet, jangkauannya ya sejauh mana Hatong ini jauh ke modem kita. Kalau ternyata terlalu jauh dari Hatong ke modem, maka hasilnya pun akan terputus-putus, tidak bisa ya. Jadi dimaksud dengan jangkauannya itu jangkauan dari Hatong ke internet, itu yang menggunakan server, ataupun jangkauan dari Hatong ini ke point to point ya, sama. Sedangkan untuk analognya, analog pernah saya ceritakan teman-teman, kalau analog itu ya seperti televisi yang menggunakan antena, itu analog ya. Terus radio FM yang pakai pemancar analog, gitu tetap analog. Terus kamera yang menggunakan film itu tetap analog. Banyak yang analog yang masih digunakan di zaman sekarang. Kalau komputer itu udah digital, handphone sudah digital. Terus apalagi ya yang digital itu parabola digital. Jadi kenapa ada digital dan analog? Jadi digital itu kelanjutan dari analog teman-teman ya. Kelanjutannya, teknologi kelanjutannya. Di mana analog hanya mengandalkan frekuensi, kalau digital selain frekuensi juga ada yang namanya dengan transformasi data ya. Oke, itulah segambar sekilas tentang teknologi digital dan analog. Rekan banyak yang nanya, apa sih kenapa meski ada Hatong digital, kenapa meski ada analog? Jadi itu adalah penyempurnaan teknologi yang tadinya analog ke digital.
Kalau digital dia lebih masuk ke perangkat-perangkat lunak seperti data, transportasi data, ataupun tentang memiliki bit, terus juga memiliki bandwidth. Kalau analog ya hanya seperti frekuensi aja ya, frekuensi yang hanya konvensional teman-teman, nggak butuh semacam perangkat untuk mengkonversi ke analog ke digital. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih paham tentang perbedaan analog dan digital, boleh tulis di kolom komentar. Saya hanya sedikit menjelaskan kelebihan dari digital. Dia itu lebih tahan terhadap segala cuaca teman-teman ya. Gambar ataupun suara dihasilkan lebih jernih, lebih jelas. Terus juga transport data agak lebih cepat. Terus dari segi teknologi komponen yang analog itu lebih mahal teman-teman ya. Dan hasilnya pun berupa IC ya, lebih mahal. Di dalamnya pembuatan IC sangat rumit. Sedangkan untuk digital dia lebih sederhana dalam tanda kutip teman-teman ya. Dan hasil outputnya berupa chip. Itu yang sederhana teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih banyak mengenai kelebihannya. Ini lebih fleksibilitas sama apa ya, fungsionalnya lebih baik yang digital daripada yang analog. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh mengenai perbedaan analog dan digital, boleh silakan share ataupun searching banyak di Google teman-teman ya. Oke, saya akan fokus ke Baofeng DM1701. Ini bagian belakangnya teman-teman ya. Ini produksi Baofeng. Dan untuk frekuensi digital yang tadi sudah saya ceritakan, sekarang saya akan menjelaskan tentang frekuensi ataupun mode analognya. Jadi ada mode analognya hampir sama seperti hatong-hatong Baofeng teman-teman. Jadi masih kerja di frekuensi UHF dan PHF. Tapi untuk range frekuensinya yang UHF agak sedikit rendah daripada PHF-nya. Kalau yang PHF dia kerja di 136 sampai 174. Sedangkan untuk UHF-nya di 400 sampai 470. Jadi agak sempit ya untuk UHF-nya. Tapi tidak apa-apa, itu masih bisa dibilang UHF tinggi ya, bukan UHF rendah. Ya, inilah tampilannya setelah saya pasang. Ini ukurannya sangat besar, sangat kokoh ya. Betul-betul powerful lah, kalau bahasa gayanya powerful, kokoh. Dan ini antenanya. Mana ya antenanya? Oh, ini dia antenanya. Ya. Saya pasangkan dulu antenanya biar lebih jelas, bisa saya nyalakan radionya. Oke. Ini dia tampilan dari Baofeng DM1701, kerja di dua buah mode, analog dan digital. Untuk analognya bisa saya jelaskan sekarang, tapi untuk digitalnya sekali lagi saya mohon maaf karena jarang ditemukan ada perangkat yang kerja di mode digital. Jadi saya lagi menunggu satu lagi perangkat sama seperti ini agar bisa terkoneksi ke sesama digital. Kalau ke analog ini udah bisa, cuma caranya agak sedikit unik teman-teman ya. Kalau ke digital, berhubung perangkatnya belum ada satu lagi, jadi saya nggak bisa coba. Jadi kalau udah ada, saya akan buat di vlog-vlog berikutnya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Cara menghidupkan dari perangkat Baofeng DM1701 sama seperti Baofeng lainnya dengan cara memutar bagian knob atas yang ini ya. Ini selain untuk power on off, juga untuk volume audio. Di sampingnya ini adalah knob untuk mendial, memilih channel yang telah kita simpan. Di sini ada antena seperti biasa. Antena ini pun sama seperti antena Baofeng teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya antena hatong Baofeng dan hatong ini mau dipakai antena luar, ini sudah bisa, tinggal copot aja pakai adapter lagi ya. Di samping kiri dari saya ini ada beberapa tombol. Ini bagian untuk saya nyalakan aja teman-teman ya biar gampang ya. Oke, lihat, saya akan nyalakan. Seperti ini tampilannya. Oke, beda ya, beda, tidak seperti
tampilan bopeng lainnya. Karena untuk tipe DM1701 dia memiliki layar yang besar. Ini seperti handphone teman-teman ya, tapi bukan handphone, bukan. Bagian atas ini adalah menunjuk bar sinyal. Yang kotak kedua ini adalah menunjukkan power L atau H atau M, dan yang gambar panah hijau ini adalah menunjukkan sistem kerja ya. Dan satu lagi ini menunjukkan indikator baterai ya. Ini ada tulisan A. A ini maksudnya analog ya. Dan yang D maksudnya digital ya. Jadi kalau mau analog, rekan-rekan, pointer yang gambar panah harus berada di atas ya. Kalaupun mau ke digital, mode digital, teman-teman pointer A-nya harus ada di bagian bawah ya. A itu ada analog, D itu ada digital. Dan zonel, ini tulisan zona ya, zona 1. Ini zona 1 itu nanti untuk berhubungan sama internet teman-teman ya. Seperti yang saya sudah bilang, bisa terkoneksi ke rekan yang letaknya sangat jauh di belahan dunia lain dengan bantuan IP address dan internet. Itu yang mode digital via internet ya. Ini nanti zonanya bisa kita atur tentunya. Tidak semudah itu teman-teman. Teman-teman juga harus memiliki call sign amatir sehingga bisa di-ACC oleh pemegang servernya. Di bawah ini ada tanggal, tahun dan bulan, dan di sebelah kanannya ada jam ya. Di bawah ada menu dan gambar speaker ya, seperti tampilannya. Berwarna teman-teman ya, kayak akan warna. Di samping atas, samping kiri ini akan saya pijit. Oke, ini untuk memilih AB ya. Ini kalau bentar. Ini volumenya keren ya. Coba. Ingatlah. Oke. Para rukuh. Oke, sekarang yang kedua, yang bawah ini adalah PTT-nya. Transmit. Oke. Yang paling bawah, kedua bawah ini adalah untuk menurunkan power. Perhatikan yang atas L, M, dan H. Ini untuk power ya. Dan yang bawahnya untuk monitor. Oke. Ya, jadi tombol ini adalah untuk memilih channel digital apa analog. Ini untuk PTT, ini untuk menurunkan power, dan ini untuk monitor ya. Hampir sama seperti bopeng biasa. Di bagian tengah ini adalah speakernya, besar teman-teman, speaker plus mic. Di sini ada di sini. Dan untuk bagian bawahnya ini tombol angka keypad sama, tapi ada tulisan P1, P2, gambar hijau dan gambar merah. Ini kayak telepon ya. Gambar hijau, gambar merah ini adalah untuk bagian menu ya. Ini untuk select-nya, dan ini untuk escape-nya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian mode digital ya. Kalau mode digital di bagian panahnya ada tulisan D, menandakan dia masuk ke mode digital ya. Oke, saya liatin aja menu-menunya karena belum saya bisa pakai. Soalnya harus ada satu lagi Hatong yang kerja di mode digital juga. Langsung aja liatin menunya. Ini berbeda sekali teman-teman ya. Ini ada kontak, ada scan, ada zona, ada message. Ini SMS nih ya. Ini ada SMS biasa, ada inbox, ada, ini lucu juga sih saya lihat, ada tulisan, ada send ya. Karena memang ini memiliki nomor ID. Saya rasa bukan nomor telepon ya, tapi nomor ID. Siapa tahu punya nomor ID-nya. Terus ada juga panggilan, log panggilan. Jadi kita manggil ke kemana aja kita ketahuan, kita manggil kemana ya, pakai nomor siapa ketahuan. Ini hampir kayak telepon aja teman-teman ya. Ini kontaknya kita lihat ya. Tuh, kontak-kontaknya. Tapi belum terisi. Kalau rekan-rekan nanti sudah punya, teman-teman yang memiliki Hatong digital, ini bisa disimpan nomornya nih, bisa dipanggil secara direct teman-teman ya. Mau manggil ke siapa boleh. Oke, terus ada juga utilitiesnya. Kita lihat utilitiesnya. Utilitiesnya ini sama
ya, sama seperti utilities pada analog, tidak ada perubahan. Programnya pun sama, TX RX-nya. Oke, untuk digitalnya sekali lagi saya mohon maaf karena memang saya belum memiliki perangkat satu lagi, jadi belum bisa dipakai untuk mode digitalnya. Oke, sekarang saya akan mencoba melakukan pemanggilan secara analog ya. Caranya bagaimana? Cara masuk ke frekuensinya seperti biasa teman-teman ya. Kalau rekan-rekan terbiasa menggunakan angka di bawah, ini nggak bisa ya, karena ini masih sistemnya channel. Jadi lebih gampang, rekan-rekan silahkan masukkan dulu di mana frekuensi yang akan kita tuju. Contohnya, ini udah menu analog teman-teman ya, A. Teman-teman masuk ke menu ya, masuk ke utility dan masuk ke program radio. Cari RX frekuensi dan TX frekuensi. RX berarti menerima, TX berarti pemancar. Oke, kita masukkan dulu RX frekuensinya. Kalau memang kita bermain di sebuah frekuensi direct, kita tinggal masukkan TX sama RX-nya sama input outputnya teman-teman ya. Ini sistemnya sama seperti repeater, ada duplex ya, ada frekuensi in dan ada frekuensi out. Saya akan coba untuk direct saja dulu ya. Outnya di 145 dan inputnya pun di 145. Oke, lawan bicara kita pun ada di 145. Ini untuk sistem analog teman-teman ya. Utilities, program radio, TX frekuensi. Setelah muncul ini, klik OK lagi, dan ini bisa diedit teman-teman ya. Kita masukkan frekuensi kerja yang mau kita pakai untuk RX-nya 145. Sorry 145. Di sini saja ya. Kalau sudah masuk untuk RX-nya, kita tekan konfirmasi dan tekan lagi save. Berarti RX-nya sudah di 145 ya. Dan TX-nya kita pun robah di 145 karena ini direct teman-teman ya. RX sama TX-nya sama. Kita klik lagi, kita edit 145. Oke, save, konfirmasi dan oke. Berarti radio ini kerja di frekuensi 145 teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya masukkan TX-nya saja, maka RX-nya entah di mana nanti ya. Apakah posisinya di bekas radio ini sebelum diganti frekuensi. Jadi kalau untuk melakukan panggilan direct, tentukan dulu input sama outputnya. Kalau sama ya sudah nggak apa-apa, sama. Berarti ini sama teman-teman ya. RX-nya sama, outputnya sama. Coba perhatikan. Cek 1, tes 1, tes, cek 1, 2, 1, 2, 3, tes. Ini untuk RX-nya 1, 2, 3, cek. Ini suaranya besar teman-teman ya. Oke, ini saya menggunakan frekuensi PHF di 145 teman-teman ya. TX-nya 145, RX-nya pun 145. Sekarang kalau saya mau merubah ke frekuensi UHF, caranya gimana? Caranya tetap sama aja. Kita tentukan berapa frekuensi UHF yang ingin kita pakai ya. Caranya rekan-rekan masuk ke menu utility lagi, masuk ke program radio. Ini kalau cara yang belum disetting ya teman-teman, yang belum di save ya. Kalau udah di save, teman-teman tinggal masuk aja, pilih aja channelnya yang mana yang teman-teman sudah save RX dan TX-nya. Ini akan saya rubah ke PHF, ke UHF di 46. Sorry. Inputnya RX-nya di 46 2000 saja ya. Ini oke, konfirmasi. Sedangkan untuk TX-nya kita set juga di 46 2000. 46 2000. Oke, udah, tinggal konfirmasi save. Oke, berarti sekarang si Hatong ini kerja di 46 2000 teman-teman ya.
RX-nya 462.000, tag-nya pun 462.000 seperti di gambar ya. Saya akan sambungkan dulu. Ini dia ya, 462.000. Saya panggil 1 2 3 cek 1. Sebaliknya 1 2 3 cek 1. Nah, ini dia kerja di UHF teman-teman ya. Cara masukkannya seperti itu teman-teman, agak sedikit ribet, tapi kalau sudah dimasukkan input outputnya bisa langsung kita save teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja dulu ya review singkat dari saya tentang Baopeng DMR digital mobile radio untuk pengenalan program serta bagaimana cara kerja. Tapi sayangnya saya hanya bisa mereview untuk kerja di analognya. Nanti insya Allah di bagian digital saya akan coba sambil menunggu perangkat satu lagi teman-teman. Ya, silakan buat kamu yang mau membeli. Ini sudah ada di toko online. Harganya memang relatif masih jauh di atas Baopeng yang beredar di pasaran. Nanti untuk pengecekan power RF-nya keluar berapa watt, serta untuk uji coba di antena luar, kita menggunakan antena jenis Telek ataupun jenis G7, apakah radio ini berfungsi, nanti akan saya buat di video berikutnya teman-teman ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan share. Saya juga aturkan terima kasih untuk rekan saya Yankee Delta One Alpha X-Ray Romeo yang sudah berbaik hati ya. Terima kasih Pak Purnama, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tasikmalaya. Saya Yankee Delta One Delta Bravo Julu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.